Saat itu, Mesir dipimpin oleh Raja Fir'aun yang sangat kejam. Fir'aun tidak mau jika suatu hari nanti ada orang yang merebut tahtanya. Maka, ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki dibunuh. Perintah Fir'aun itu membuat Yukabat merasa takut karena ia telah melahirkan seorang anak laki-laki. Dan menghanyutkannya di sungai Nil. Yukabat meminta agar anak perempuannya, Maryam, mengikuti kemanapun adiknya terhanyut. Dan ternyata bayi itu hanyut ke arah istana dan ditemukan oleh para dayang. Istri Fir'aun yang belum dikaruniai anak lantas mengangkat bayi itu sebagai anak. Musa terus-menerus menangis dan tidak mau menyusu pada dayang istana. Musa kecil tanpa sengaja menarik janggut Fir'aun dengan keras. Akhirnya Fir'aun pun mengampuni Musa. Namun ketika ia dewasa, ia mulai sadar siapa dirinya. Ia bukanlah anak sang raja. Kaum yang selalu ditindas oleh Fir'aun. Suatu hari, Musa melihat perkelahian antara seorang pemuda Bani Israel tanpa sengaja. Musa memukul pemuda kaum Hiti itu hingga tewas. Dengan bantuan dari seorang pengikut Nabi Ibrahim, Musa berhasil melarikan diri. Musa terus berjalan hingga ke kota Madian dan bertemu dengan Nabi Syuaib. Dalam riwayat lain, Musa bertemu dengan anak saudara Nabi Syuaib. Kemudian, Musa bekerja pada Nabi Syuaib. Tak lama kemudian, Musa menikah dengan Syafura, anak perempuan Nabi Syuaib. Setelah 10 tahun lamanya, Musa berkeinginan untuk pulang ke Mesir. Maka ia pun mengajak istri dan kedua anaknya yang masih kecil. Saat malam tiba, Musa kemudian pergi untuk mencari api hingga sampailah ia di Gunung Tur. Itulah sebuah suara terdengar. Itu adalah suara Allah. Allahu Akbar. Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Allahu Akbar. Untuk pergi menemui Raja Fir'aun. Mereka berdua telah mengemban tugas dari Allah. Di dalam istana Fir'aun, Musa beserta Harun dengan lantang menyerukan bahwa Fir'aun sangat marah mendengar hal tersebut. Ia kemudian meminta Musa tongkat yang dipegangnya berubah menjadi ular dan tangannya berwarna putih bersinar. Fir'aun lantas menyebut Nabi Musa sebagai penyihir biasa. Untuk
Untuk membuktikan bahwa ia lebih hebat dari Nabi Musa, Fir'aun mengumpulkan 3 penyihir terhebat untuk melawan Nabi Musa. Satu persatu penyihir istana berhasil merubah tongkat mereka menjadi ular berbisa. Di bawah perlindungan Allah, Nabi Musa merubah tongkatnya Allahu Akbar. yang kemudian melahap semua ular milik para penyihir. Dan memohon ampun kepada Nabi Musa. Allahu Akbar. Namun, Fir'aun dan pengikutnya tetap saja menolak dakwah Nabi Musa. Allahu Akbar. Rakyat Mesir bersama-sama menghadap kepada Nabi Musa dan meminta pertolongan. Allahu Akbar. Allah kemudian menurunkan bencana berupa hama belalang. Setelah hama belalang, Allah kembali mengirimkan hama kutu. Dan setelah itu, Allah merubah seluruh air di Mesir menjadi darah. Namun semua itu tidak menjadikan Fir'aun sadar. Ia justru semakin membenci Nabi Musa. Allahu Akbar. Ia kemudian memimpin pasukan besar untuk menyerang Nabi Musa. Dengan bimbingan dari Allah, Nabi Musa dan pengikutnya lari. Nabi Musa terjepit antara lautan dan pasukan Fir'aun. Dengan pukulan tongkat Nabi Musa, air laut itu langsung terbelah menjadi 2. Terciptalah sebuah jalan bagi Nabi Musa dan pengikutnya. Setelah sampai di seberang Laut Merah, Nabi Musa kembali memukulkan tongkatnya. Seketika itu juga, air laut kembali menyatu dan menenggelamkan pasukan Fir'aun. Allahu Akbar.